Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak doakan agar kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema yang pertama, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama dan kedua. Jenis-jenis pekerjaan. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita. Keragaman jenis pekerjaan di sekitar kita akan semakin memperkokoh persatuan bangsa. Keadaan alam di sekitar kita ada banyak jenisnya. Antara lain, ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan juga pantai. Bagaimana dengan keadaan alam di lingkungan tempat tinggalmu? Apa ciri khas keadaan alam di daerah tempat tinggalmu? Apa jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam di lingkungan tempat tinggalmu? Amatilah keadaan alam pada gambar di samping. Lalu, sebutkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam pada gambar tersebut. Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Bacalah teks pohon kelapa, pohon kehidupan dalam bukumu, tematik 4D, halaman 3. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa pohon kelapa dijuluki pohon kehidupan? Yang kedua, apa saja manfaat bagian-bagian pohon kelapa yang ditunjuk pada gambar? Yang ketiga, jenis pekerjaan apakah yang memanfaatkan tumbuhan kelapa? Yang keempat, apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar tetap bertahan hidup dan tumbuh subur? Yang terakhir, jelaskan macam-macam pekerjaan yang dilakukan di sekitar pantai. Soal ini ada di halaman 4 buku tematik 4D. Tahapan pembuatan minyak kelapa. Pertama, buah kelapa dikupas, setelah itu dijemur untuk dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam mesin pengepresan, lalu secara otomatis akan terpisah antara minyak kelapa dan juga ampas kelapa. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan menjadi pengikisan pantai atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut contoh usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan juga udang. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tak terbatas, seperti penggunaan energi matahari dan juga tenaga angin. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat.
Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan juga kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Yang kedua adalah jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah yang bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan juga pedagang. Yang terakhir, jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari daratan rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan juga penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan juga pedagang. Selanjutnya kita masuk muatan bahasa Indonesia, mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut dengan ulasan. Nah, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya yang pertama, data buku. Data buku di sini memuat judul, nama penulis, nama penerbit, jumlah halaman, dan juga tahun buku tersebut diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Apa pekerjaan yang terlihat seperti gambar di samping? Pernahkah kamu mengamati gedung bertingkat yang menjulang tinggi? Pernahkah terpikir olehmu siapa kira-kira yang merancang gedung tersebut? Orang yang pekerjaannya merancang bangunan disebut dengan arsitek. Seorang arsitek menggunakan kertas berpetak untuk menggambar rancangan sebuah bangunan. Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Menurutmu, keahlian apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Selanjutnya kita masuk ke bagian matematika, menentukan luas persegi. Coba perhatikan persegi berikut. Bisa dilihat ya. Ini ada di buku pena 4B halaman 6. Satu petak satuan. Jadi kalau kita hitung dari atas ke bawah, terdapat 7 petak satuan. Luas persegi adalah banyaknya petak satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi. Jadi rumus luas persegi, luasnya sama dengan sisi dikali sisi. Jadi kalau pada gambar di samping bisa kita lihat setiap sisinya ada 7. Berarti luas persegi tersebut adalah 7 dikali 7.
Selanjutnya kita akan masuk ke SPDP, menggambar sesuai kreasi. Silakan dibuka buku pena 4B halaman 8. Ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Ayo menggambar bangunan rumah, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Jadi di halaman 8 buku pena 4B ada 9 langkah menggambar rumah. Silakan kalian praktekkan di buku gambar kalian. Lalu kalau sudah selesai, jangan lupa untuk tebalkan garis-garis yang membentuk bangunan rumah dan hapuslah garis sketsa. Lalu jangan lupa berilah hiasan seperti atap, jendela, pintu, dan jalan raya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk diberi warna yang bagus. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian PPKN, mendiskusikan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kamu mengenai simbol-simbol sila Pancasila? Menurutmu, sikap jujur termasuk pengamalan sila yang keberapa? Apapun pekerjaanmu nanti, sikap jujur harus kita tanamkan dalam diri kita. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sikap dalam Pancasila. Jadi, kalian harus selalu senantiasa menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bukalah buku 4D, tematik 4D, halaman 11. Di situ ada Pancasila dan juga simbolnya. Kalian tarik garis sesuai dengan Pancasila dan simbol yang tepat.